Baik, perkenalkan nama saya Kadek Nana Yulia Krisdayanti dengan nomor NIM 200600998. Di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul. Panggul dibentuk menjadi 4 tulang, yaitu dua tulang pangkal paha atau os coccyx, kemudian 1 tulang kelangka atau os sacrum, kemudian 1 tulang punggung atau os concugis. Tulang paha terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang usus atau os ilium, merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan bagian belakang dari tulang panggul. Bagian atas merupakan penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Kemudian ujung depan yang menonjol crista iliaca disebut dengan spina iliaca. Spina iliaca anterior superior. Kemudian ada tulang duduk. Tulang duduk atau os ilium terdapat di sebelah bawah tulang usus, di pinggir belakang tulang yang menonjol, tulang menonjol spina ischiadica, di pinggir bawah tulang yang sangat tebal yang mendukung saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Kemudian yang ketiga ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan atau os pubis terdapat di sebelah depan tulang usus dengan tulang duduk, dibatasi dengan foramen obturatum, kemudian yang berhubungan dengan tulang usus ramus superior pubis. Kemudian yang selanjutnya ada tulang kelangka. Tulang kelangka atau os sacrum. Tulang kelangka terletak di antara dua tulang pangkal paha. Bagian atas sacrum yang menonjol disebut dengan promontorium. Kemudian tulang yang membentuk segitiga dengan luas lebar bagian atas yang besar dan bagian bawah yang mengecil. Terdiri dari 5 ruas yang berhubungan erat. Kemudian ada tulang punggung. Kemudian ada tulang punggung atau os concugis, berbentuk segitiga dengan ruas 3-5 buah yang bersatu. Pada saat persalinan, tulang punggung ini dapat terdorong sehingga memperluas jalan lahir. Kemudian ada pintu atas panggul. Dibentuk oleh promontorium kiri dan kanan. Dibentuk oleh promontorium kiri dan kanan. Kemudian sayap sacrum kiri dan kanan. Kemudian linea terminalis. Kemudian pinggir atas symphysis pubis. Kemudian ada bagian bidang luas panggul. Dimulai dari pertengahan symphysis acetabulum dan antara ruas 2 dan ruas 3 ruas 2 dan ruas 3. Kemudian ada bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dimulai dari pinggir bawah symphysis, spina ischiadica, kemudian menuju os sacrum, menuju sacrum 2 cm dari ujung sacrum. Kemudian ada
pintu bawah panggul, pintu bawah panggul, pintu bawah panggul terdiri dari 2 segitiga, di mana terbentuk dari di mana posisinya terdiri dari tuber isiadika kiri dan kanan. Baik, sekian video anatomi panggul dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan video mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagement, di mana kepala janin memasuki pintu atas panggul. Posisi kepala yaitu sintiklismus, di mana suturan segitalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Karena adanya dorongan Higgs dan kontraksi, maka kepala akan melakukan langkah kedua, yaitu penurunan atau descent atau penurunan yang terjadi di asinklitismus anterior, di mana sutura segitalis mendekati promontorium, kemudian semakin turun karena adanya kontraksi, kepala akan mendekati asinklismus posterior. Lalu kepala semakin turun ke bawah, kemudian terjadi fleksi di mana dagu mendekati dada, di mana dagu mendekati dada, di mana kepala sudah mencapai os 3 atau os isiadika, dan kepala akan tertahan. Kemudian ada putaran paksi atau rotasi internal, di mana kepala melakukan rotasi. Kemudian ada ekstensi, di mana dagu menjauhi dada. Kemudian lahirlah kepala dari ubun-ubun, dahi, mata, dan hidung, dan lahirlah kepala. Lalu ada yang namanya putaran paksi luar, di mana kepala menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir janin. Kemudian yang terakhir ada ekspultasi, lahirnya berurutan, yaitu dengan bahu anterior dan bahu posterior. Sekian video anatomi panggul dan mekanisme persalinan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.